Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah mendengarkan penjelasan dari sang ratu, Xiaoyan tertegun untuk waktu yang lama. Namun akhirnya Xiaoyan juga mengerti bahwa selama ketidakkehadiran Xiaoyan di dunia Shanxi, sang ratu akan melindungi banyak makhluk hidup di dunia Dodi dan benua Dogi dengan segala cara. Karena fakta yang sebenarnya, sang ratu menjaga bintang-bintang berharga untuk sumber kekuatan. Tidak peduli entah itu yang mulia atau sang ratu, sebenarnya dengan seiring waktunya berjalan, keilahian pasti akan menjadi lebih kuat dari sifat fana. Tapi sangat sulit untuk mempertahankan niat awal ini. Bagaimanapun kehidupan di sungai waktu yang sangat panjang dan tak terbatas ini. Meskipun terlihat seperti tidak ada akhirnya, sebenarnya tidak seperti itu. Karena ketika semua kerabat dan teman sendiri silih berganti pergi, dia sebenarnya sudah dianggap telah mati. Oleh karena itu, tidak ada yang namanya kesalehan yang tidak berbakti. Untuk itu, pada saat Bahtera bergetar, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat formasi bergerak perlahan. Namun dia bisa mengungkapkan sesuatu, karena jika dia melihat kembali pada kehidupan dirinya sendiri sekarang, sepertinya keadaan pikiran Xiaoyan telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Karena sejak dia berada di benua Dodi, perubahan ini telah terjadi secara diam-diam. Karena kematian kakak tertua dan kakak keduanya, bahkan ayah sendiri, bagi Xiaoyan yang merupakan kepergian seorang kerabat dekat. Jadi setelah Xiaoyan mengingat kembali ingatan ini, sepertinya Xiaoyan telah menemukan bahwa telah tidak ada lagi saudara-saudara di dunia. Tiba-tiba saat dia mencoba mengingat ke masa lalu, semuanya menjadi tidak jelas dalam ingatannya. Jadi dia menghela nafas dalam-dalam. Bagaimanapun, manusia hanya hidup 100 tahun, dan mereka bahkan tidak memiliki waktu untuk mengingat kembali kehidupan mereka. Seolah-olah kehidupan 100 tahun berlalu dalam sekejap. Meski begitu, mereka tidak terasa hampa dalam kehidupan mereka. Seperti halnya seseorang membaca sebuah cerita yang akan memiliki akhir di dalamnya. Bagaimanapun, seseorang akan menemukan akhir dalam sebuah buku pada halaman terakhir, yang menunjukkan segala sesuatu memiliki takdirnya masing-masing. Memikirkan hal ini, ekspresi Xiaoyan menjadi sangat suram. Melihat perubahan ekspresi Xiaoyan, sang ratu segera berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Namun sudut mulutnya sedikit terangkat. Setiap orang memiliki jawaban berbeda terhadap kehidupan mereka, tetapi semua ingatan ini dapat memadatkan keinginan abadi Anda dan meninjau kembali kehidupan Anda di masa lalu. Jadi Anda harus tetap tekun dan terus maju. Tapi Anda harus mencari tahu apa yang Anda butuhkan dalam keilahian Anda. Sebenarnya apa yang saya katakan adalah Anda harus memadukan apa kemauan keabadian Anda untuk mengurangi tekanan dan meningkatkan ingatan Anda. Jadi Anda tidak perlu terburu-buru untuk menerobos. Bagaimanapun, hal semacam ini selain reputasi Anda sendiri, Anda juga membutuhkan peluang tertentu. Jadi dengan cara ini, peluang Anda akan datang dengan sendirinya. Sang ratu terus berbicara sebelum dia melanjutkan. Jangan khawatir tentang masalah terobosan, jadi Anda sebaiknya jangan terlalu bersemangat untuk mencapai keberhasilan. Sebaiknya Anda harus bisa menekan pemikiran semacam ini, jadi Anda tidak boleh tidak sabar. Mendengar itu, Xiaoyan menganggukkan kepalanya sedikit, karena seperti yang dikatakan sang ratu sebelumnya, setelah kembali ke alam dewa kuno, maka Xiaoyan harus membuat persiapan untuk pergi dari dunia Shanxi untuk meningkatkan kekuatannya dan mencari pengalaman. Bagaimanapun, Taisu telah menunjukkan kekuatan yang tersembunyi di dunia Shanxi, dan kekuatan mereka bahkan berada di luar imajinasi Xiaoyan. Lagi pula, sang ratu telah mengetahuinya sejak lama.
Jadi sang ratu mengusulkan kepada Xiaoyan untuk meninggalkan dunia sensi untuk berlatih secepat mungkin. Apalagi sekarang identitas Xiaoyan sudah terungkap. Jika dia terus di dunia sensi, Xiaoyan pasti akan menjadi sasaran para dewa abadi Taishu. Mungkin tidak hanya Taishu yang akan mengincar Xiaoyan, tetapi juga para raja roh istana surgawi. Oleh karena itu, akan jauh lebih sulit jika Xiaoyan terus berkultivasi di sensi. Bagaimanapun, kedua kekuatan ini pasti akan mengincar Xiaoyan dalam kegelapan. Karena meskipun Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, tetapi kekuatan yang dimiliki oleh Xiaoyan masih jauh dari mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Sehingga para dewa sensi juga kesulitan jika harus terus melindungi Xiaoyan. Karena dalam penyergapan pasukan Taishu sebelumnya, para dewa dari sensi juga harus menggunakan banyak sumber daya yang sangat besar hanya untuk melindunginya. Jika ini terus belajar, maka kekuatan para dewa sensi akan terungkap terlebih dahulu. Jadi Xiaoyan harus meninggalkan dunia sensi dan berlatih. Jika tidak, maka akan sulit dapat melepaskan diri dari invasi Taishu. Jadi dalam hal ini merupakan pilihan terbaik yang dapat diambil Xiaoyan. Bagaimanapun dalam pertarungan kali ini untuk mengerahkan 5 batera besar pasukan sensi. Sebagai bala bantuan, mereka harus menggunakan lingkaran cahaya formasi teleportasi untuk bergerak. Sehingga kelima batera itu dapat melakukan perjalanan melalui lautan hampa dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat itu juga telah menghabiskan energi dalam jumlah besar, sehingga mereka dapat datang tepat waktu. Pada saat ini, batera yang digunakan sang ratu dan Xiaoyan sangat stabil, jadi tidak butuh waktu lama sebelum mereka memasuki ruang milik alam dewa kuno. Namun Xiaoyan juga tahu, sebelum meninggalkan sensi, dia harus menemukan Longyan terlebih dahulu. Lagi pula ada bahan yang dipercayakan kepadanya oleh nomor 1, yaitu esensi darah, sisik naga dan gigi Jiu Wuqin, dan Longyan adalah reinkarnasinya. Namun Xiaoyan juga tidak ingin memaksa Loyan jika itu akan merugikan Loyan. Meskipun itu permintaan sosok nomor 1 dari alam dewa kekacauan, bagaimanapun Loyan sudah seperti anaknya sendiri. Jadi dia tidak akan memintanya dengan paksa, karena dia juga bisa mencarinya sendiri. Lagi pula, Xiaoyan juga mengetahui bahwa Loyan memiliki perasaan yang mendalam padanya. Jadi setelah kembali, dia masih ingin bertemu Loyan sebelum pergi. Sekarang, jumlah orang di alam dewa kuno masih terus bertambah. Meskipun untuk bisa memasuki alam dewa kuno akan menjalani pemeriksaan yang sangat ketat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh sang ratu, tidak peduli seberapa ketat pemeriksaan yang dilakukan, tidak mungkin bagi alam dewa kuno dapat mengetahui adanya penyusup di antara mereka. Namun masalahnya telah sampai pada titik ini, jadi alam dewa kuno harus mengikuti tren dunia sekarang. Bagaimanapun dalam situasi saat ini, sensi harus merekrut lebih banyak lagi orang kuat misterius dari dunia sensi yang begitu besar. Jadi alam dewa kuno harus merekrut mereka semua, karena jika setengah dari sensi dapat direkrut, itu akan menjadi kekuatan yang sangat menakutkan. Bagaimanapun ketika dunia sensi menghadapi invasi, hanya 1% dari makhluk sensi yang benar-benar dapat bertahan. Karena bukan hanya karena kehampaan sensi yang sangat luas, sehingga pasukan sensi terlalu sulit untuk dipanggil untuk memberikan bantuan dengan cepat. Lagi pula, setiap orang memiliki tujuan dan keinginan yang berbeda, jadi tidak mungkin semua orang bersedia berjuang demi sensi. Karena tidak semua orang memiliki pemikiran yang sama, namun jika dihadapkan pada titik hidup dan mati bersama dunia, maka mereka akan bersatu. Meskipun sebenarnya untuk dunia sebesar ini, sangat mustahil dapat menyatukan pemikiran semua makhluk hidup. Tetapi, bahkan jika hanya 10% dari mereka dapat bersatu, itu juga sudah sangat menakutkan. Karena saat musuh melancarkan serangan, bahkan jika kurang dari 1% orang kuat dunia sensi mau berdiri dalam medan perang, itu sudah lebih dari cukup.
Faktanya, ketika Yang Mulia masih hidup, karena dia memiliki kekuatan yang sangat kuat dengan pemahamannya dan kemampuan dalam memerintahnya yang kuat. Pada saat itu, hanya sedikit dunia yang berani memprovokasi dunia sensi. Meskipun ada yang menginvasi sensi, mereka kembali dengan kekalahan. Sebaliknya, setelah kejatuhan Yang Mulia, Taisu merencanakan selama puluhan ribu tahun. Jika ini masalahnya, maka Taisu mungkin menyusup lebih dari dunia sensi. Bahkan mungkin dunia lainnya. Jadi seharusnya alam dewa kuno juga harus berada dalam lingkup rencana mereka. Apakah Anda mengerti sekarang? Sang ratu berbisik di telinga Xiaoyan perlahan. Mendengar penjelasan sang ratu, Xiaoyan menangkupkan tinjunya dengan hormat. Terima kasih banyak. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa di antara keduanya. Iya suami, sekarang Anda dan saya telah memiliki pemahaman yang mendalam dari kulit ke kulit. Jadi sebagai seorang istri, saya menghargai Anda sebagaimana mestinya. Sang ratu menjawab sambil menutup mulutnya dan terkekeh pelan. Mendengar itu, wajah Xiaoyan dipenuhi dengan garis-garis hitam. Dia ingin mengucapkan beberapa kata, namun dia ragu-ragu karena malu. Jadi, dia hanya menjauh dan melarikan diri, karena jika dia terus melanjutkannya, mungkin dia akan terus diejek oleh sang ratu. Karena meskipun itu hanya mimpi-mimpi yang mirip dengan halusinasi, tetapi sebenarnya keduanya menggunakan kekuatan jiwa mereka berdua, sehingga dapat dikatakan semua yang terjadi adalah kenyataan untuk mereka berdua. Tepat ketika Xiaoyan sedang berjalan ke halaman kecil, tiba-tiba dia mendengar tawa. Jadi Xiaoyan berhenti dan mendengar tawa tersebut. Karena dia merasa sangat familiar dengan suaranya. Namun Xiaoyan tidak memiliki senyuman di wajahnya. Karena meskipun dia senang bisa kembali kali ini, tapi dia juga merasa takut di dalam hatinya. Dia takut akan ada kesalahan saat dia meninggalkan dunia sensi. Bagaimanapun, dunia sensi seperti diselimuti awan sebelum datangnya badai. Dia takut tidak bisa mendengarkan tawa itu lagi. Tuan Muda Xio, kapan Anda kembali? Mengapa Anda tidak masuk? Pada saat sedang lewat, Xiao-san melihat Xiaoyan berhenti seperti orang linglung. Jadi Xiao-san bertanya sambil tersenyum. Bahkan dapat terlihat dengan jelas ada senyuman di wajahnya yang semakin cerah setelah melihat Xiaoyan. Ya, saya telah kembali. Sambil tersenyum, Xiaoyan menjawab perlahan, kemudian menepuk bahu Xiao-san dan berjalan ke halaman. Jelas dengan keberadaan tim yang tak kenal takut di rumahnya, halaman rumah telah diperluas lagi. Namun tepat ketika dia sedang berjalan ke halaman, Xiaoyan merasa bahwa seolah-olah dia telah kembali ke rumah keluarga Xiao. Di benua Dodi, meskipun bangunan tidak sama, tapi pemandangannya sangat familiar. Sehingga pikiran Xiaoyan seolah-olah berada dalam rumah keluarga Xiao, seperti dalam ingatannya di masa lalu. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.